Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Senang sekali bisa menemani adik-adik dalam persiapan menuju ujian SIMAK UI 2021 ya. Kali ini kakak akan membahas soal ujian SIMAK UI yang 2019, kode soal 727. Dan bagi kalian yang belum menonton video ini, silahkan nonton part sebelumnya karena kakak udah pernah bahas juga soal ini part satunya ya. Jadi kita masuk ke part 3, part 1 dan part 2 nya udah selesai. So bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, bantu support aku dengan like, comment, dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. So tanpa berlama-lama, yuk kita simak video yang satu ini. Oke, ini soal nomor 56 ya, karena kita udah pernah bahas juga dari nomor 46 sampai dengan soal nomor 55 ya. Jadi kita lanjutkan ke part yang terakhir untuk SIMAK UI yang tahun 2019 ini ya soalnya. Oke, Dedik, sediakan kertas dan penanya. Kita berlatih dari sekarang. Ke dalam 300 ml larutan asam benzoat 0,2 molaritas ditambahkan KOH sebanyak 2,8 gram. Jika harga Ka adalah 6 kali 10 pangkat min 5 dan diketahui ARK 39, O adalah 16, maka pH larutan setelah pencampuran adalah. Karena kakak sudah pernah bahas juga ya, kalau misal kata kuncinya ditambahkan, dicampurkan, direaksikan, kita harus cari dulu berapa molnya ya, baru kita bikin MBS nya. Sekarang pertama sekali ya, kita cari dulu mol dari asam benzoat. Ya, asam benzoat itu kan rumusnya C6H5COOH, ya kan? Itu rumusnya adalah molaritas dikali dengan volume. Nah, molaritasnya adalah 0,2 dan volumenya kalau kita jadiin ke liter ini ya, ini sama dengan 0,3 liter. Jadi kalau dikaliin sama dengan 0,06 milimol. Oke, yang pertama sudah selesai ya kan. Jadi kita masuk ke cari pula mol dari si KOH ya. KOH tuh kalau dia diketahui di sini adalah dalam bentuk 1 gram, berarti kita cari molnya itu dengan rumus gram dibagi dengan ml. Nah, gramnya diketahui 2,8, sedangkan MR dari KOH, K adalah 39, O 16. Kalau ada hanya 1, berarti MR nya kalau kita tambahin adalah sekitaran 40 ya. 39 tambah 16 40, 55 56 ya, 56. Nah, jadi kalau 2,8 dibagi dengan 56 itu adalah 0,05 mol. Oke, ternyata sudah selesai untuk mencari molnya. Nah, sekarang kita cari, bikin reaksinya dulu ya. Jadi reaksinya C6H5COOH ditambah dengan KOH itu akan menghasilkan C6H5COOK ditambah dengan H2O. Nah, kita bikin mula-mula bereaksi sisa. Nah, jadi kalau di sini itu C6H5COOH-nya diketahui 0,06 ya. 0,06, ini 0,05, ini belum terbentuk. Ditanya fraksi pembatas adalah nih 0,05 sama nih 0,05 karena di semuanya di satu koefisiennya ya. Jadi yang bereaksinya juga sama. 0,05 0,05 0,05, ini juga sama, ini habis, ini 0,01. Jadi bersisa adalah asam lemah dan basa konjugasinya. Nah, ini ciri-ciri dari materi larutan penyangga ya kan, karena bersisa di sininya. Kalau di sininya habis sama di sini habis, berarti ini yang bersisa itu masuk ke materi hidrolisis garam. Jadi kalau dibilang ini materinya adalah hidrolisis penyangga, berarti ini penyangga yang bersifat asam. Jadi rumusnya adalah Ka dikali mol asam basa konjugasinya. Nah, Ka-nya diketahui di soal adalah 6 kali 10 pangkat min 5. Kita tulis 6 kali 10 pangkat min 5. Nah, sedangkan mol asamnya 0,01 dibagi dengan
C6H5COK nya 0,05. Oke, kalau kita coret ini kan 1/5 sisa ya. Nah, 6/5 itu kan sama dengan, atau kita jadiin aja 6/5 dikali 10 pangkat min 5. Sehingga untuk mendapatkan pH nya adalah sama dengan min log, rumusnya 6/5 kali 10 pangkat min 5. Sehingga pH nya adalah 5 kurang log 6/5. Jadi jawabannya yang benar adalah option B. Oke adik-adik, gampang kan? Oke, next adik-adik, kita masuk ke soal nomor 57. Senyawa berikut merupakan senyawa organik yang bersifat asam ya. Jadi gugus asam itu ada COOH ya. COH, COH, COH. Nah, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Jadi di sini dia menanyakan urutan keasamannya. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa gugus asam itu kan COOH. Jadi kalau misalnya ada yang diikatnya di sini, misalnya beberapa atom ya, itu dia memiliki sifat. Kan di sini adik-adik bisa lihat FCl, F lagi. Adik-adik perlu tahu bahwa golongan 7A ini, ya kan, dia memiliki atomnya FClBrI. Jadi kalau kita urutkan sifat keasamannya, itu adalah F lebih asam daripada Cl, lebih asam daripada Br, lebih asam daripada I. Karena dia dari atas ke bawah itu dalam satu golongan yang lebih besar. Jadi F ini keelektronegatifnya lebih besar dibanding yang lain gitu. Nah, artinya dia mudah menarik elektron. Nah, semakin mudah dia menarik elektron, berarti si H itu dia akan mudah lepas. Semakin mudah H ini lepas, berarti dia sifat keasamannya lebih asam gitu. Jadi adik-adik perlu lihat ya. Nah, manakah pernyataan berikut yang benar? Dan satu lagi, kalau dia semakin dekat ke yang gugus yang ini, misalnya nih ada nanti alfa, beta, gamma. Jadi kalau dia unsur golongan 7A lebih dekat ke arah sini, dia akan semakin bersifat asam. Karena dia lebih mudah menarik elektron. Nah, ternyata yang berbeda dari antara 1, 2, dan 3 itu adalah 4. 4 itu lebih dekat nih ke gugus yang asamnya. Jadi dia memiliki keasaman yang paling kuat. Kalau kita urutkan ini yang paling kuat. Nah, kalau kita lihat di option senyawa 4 merupakan senyawa yang paling keasaman paling kuat. Benar. Dia benar gitu. Dan kalau kita urutkan antara FClBr, yang paling asam nomor 2-nya adalah F. Iya, nomor ini yang paling asam nih, nomor 2 ini. Karena dia F kan. F kan Cl, berarti ini nomor 3. Dan terakhir adalah Br yang nomor 4. Jadi kalau kita baca yang pernyataan nomor 1, senyawa 1 ini merupakan senyawa dengan keasaman yang paling rendah. Salah, karena yang paling asam itu adalah nomor 3 ini. Ya kan, ini yang terakhir. Jadi yang ada satunya salah, udah pasti 3 juga salah gitu. Terus adik-adik lihat juga yang nomor 2. Senyawa 2 lebih asam dibanding daripada senyawa 3. Senyawa 2 ini lebih asam dibanding senyawa 3. Benar, karena dia urutan nomor 3 dan nomor 3 adalah urutan yang keempat. Jadi ini benar. Jadi jawaban yang benar adalah option 2 dan 4 atau disebut dengan option C. Gampang ya adik-adik, ingat aja konsep yang ini. Oke guys, kita lanjutkan ke soal nomor 58. Berdasarkan data tersebut, reaksi yang berjalan spontan. Oke, kata kuncinya adalah berjalan spontan. Kalau dia spontan, berarti dia NO selnya akan bernilai positif. Artinya dia akan besar dari 0. Oke, kalau dia tak spontan, ya, itu dia NO selnya itu bernilai negatif, artinya dia kecil dari 0. Gitu konsepnya. Dan kalau kita perhatikan di sini ada data CU, ZN. Nah, adik-adik harus tahu yang nomor 1 tuh CU itu kan memiliki bilox positif 2. Sedangkan CU di sini 0. ZN juga 0 karena dia unsur bebas dan ZN 2 positif. Nah, antara CU ini ke CU yang di sini dari 2 ke 0, dia akan mengalami reaksi reduksi. Jadi kalau misalnya biloxnya turun reduksi, sedangkan ZN ini dia mengalami oksidasi, iya kan? Nah, kalau dia ditulis ini untuk mencari NO sel, berarti NO sel itu didapatkan dari NO reduksi, rumusnya dikurang dengan NO oksidasi. Nah, yang reduksi yang biloxnya turun itu adalah yang CU. Kalian lihat data CU.
Cu nilainya di sini positif 0,337. A dikurangi dengan Zn. Zn di sini minus 0,763. Nah, kalau kita kurangi, ini kan negatif kali negatif positif, berarti nilainya positif dong. Terserah nilainya berapa, pokoknya dia positif, berarti dia nomor 1 tuh benar. Kalau 1 benar, 3 juga benar. Ya kan? Nah, sekarang kita cek yang nomor 2-nya aja, menghemat waktu. Nomor 2, di sini bilog Fe-nya positif 3, di sini positif 2. Berarti dia mengalami reduksi atau bilognya turun. Ini Cu-nya 0, sedangkan Cu di sebelah kanan adalah 2 positif, berarti dia naik. Berarti dia naik ya, oksidasi. Berarti rumusnya NO cell-nya adalah, nah, NO reduksinya adalah si Fe, berarti kita salin data Fe positif 0,771 kurangi dengan data Cu nilainya tadi adalah positif 0,337. Nah, kalau kita kurangi 0,771 kurang 0,337, nilainya juga positif, berarti 2 juga benar. Nah, ya kan? Kita cek nomor 4 lagi, N-nya 2 positif, ini 0. Ini positif 0, ini 2 positif, berarti Zn ke sini dia mengalami reduksi, ini ke sini mengalami oksidasi. Berarti kalau kita salin lagi, ini rumusnya yang mengalami reduksi kan Zn ya. Zn berarti nilainya adalah minus 0,763 dikurang dengan yang Cu nya positif 0,337. Negatif kali positif kan negatif, berarti negatif kali sama ya, dia negatif nanti jatuhnya. Jadi nomor 4 tuh udah pasti salah karena dia tak spontan. Oke, jadi jawaban yang benar adalah option A, 1, 2, dan 3. Next, soal nomor 59. Manakah pernyataan benar dari 4 struktur senyawa berikut? A dan B merupakan isomer geometris. Oke. Isomer. Kalau isomer ya, isomer itu dia memiliki rumus molekul yang sama ya, tapi rumus struktur beda. Nah, kita lihat dulu yang A ini kan di sini ada atom C nih, C. Yang A ini atom C-nya kita tulis di sini ya. Yang A, C-nya jumlahnya 2. 3 pula ya. C-nya 3. Hanya 3 tambah 1 4 tambah 1 5 tambah 1 6, berarti C3H6. Terus ada nilai O-nya 1. Kita cek yang B. Yang B C-nya ada 3 juga. Lalu hanya 1 2. Jadi di sini 3 tambah 1 4 tambah 2 6. 6 O. Nah, berarti dia sama ya, yang C lagi. Kalau yang di sini tuh berarti di sini ada atom H-nya, H, di sini ada atom C. Ini C, H2, di sini ini C. Ini ada H. Nah, berarti ini tuh yang ini tuh kita lihat dulu ya, yang apa nih? Berarti C-nya ada 1, H-nya ada. Oke. Sedangkan yang D di sini C-nya 1, 2, C-nya 2, H-nya di sini ada 2, 3, 4, H-nya 4 dan O-nya 1. Nah, sekarang kita bahas. Katanya senyawa dan A merupakan isomer geometri. Benar, karena rumus molekulnya sama, dia membentuk cis dan trans. Jadi kalau geometri itu dia membentuk cis dan trans ya. Ini hanya berseberangan, ini berdampingan hanya. Jadi dia itu disebut dengan isomer geometri. Jadi kalau 1 benar, 3 juga benar. Gitu. Sekarang kita cek yang nomor 2. Senyawa A dan C merupakan isomer rantai. A dan C. A dan C isomer rantai. Salah. Kenapa? Rumus molekulnya aja udah beda ya, gimana dia membentuk isomer gitu. Rantai pula dia. Ya kan, nggak sama kan A sama C, berarti nomor 2 nih salah. Oke. Biasanya kalau 1 3 benar 2 salah, 4 juga salah ya. Coba lihat C dan D isomer posisi salah, dia aja tidak sama nih rumus strukturnya. Jadi 1 dan 3 benar, yaitu option B jawabannya. Next, soal terakhir. Spesies yang terdapat dalam larutan KCl dalam air. Jadi kita lihat dulu KCN terurai menjadi K positif sama dengan Cn negatif. Ya kan? Kita tahu K itu berasal dari KOH.
yaitu suatu basa kuat. Sedangkan CN ini berasal dari asam lemah, HCN, asam lemah. Jadi kalau ditanya spesies yang terdapat dalam larutan air, kalau misalnya ya K positif ini kita reaksikan dengan H2O, CN ini kita reaksikan dengan H2O, ya kan? Nah, ini tidak dapat bereaksi dengan air karena sesuatu yang bereaksi dengan air itu harus berasal dari si asam lemah, karena K positif ini berasal dari basa kuat, dia tidak akan bereaksi dengan air. Sedangkan CN- dapat nggak bereaksi dengan air? Dapat, dia akan membentuk asam, ya kan, dia membentuk asam sianida ditambah dengan OH negatif, gitu, ya kan? Jadi jawaban yang A tuh, yang nomor 1 nih, membentuk ion K positif benar, CN- benar, membentuk molekul HCN juga benar. Apakah dia membentuk senyawa KCN di sini? Tidak ya. Kalau dia misalnya lemah nih, dia bisa membentuk, tapi ini tidak. Jadi jawaban yang benar 1, 2, 3 adalah option A. Oke adik-adik, sekian dulu video kita, udah selesai juga ya soal SIMAK UI 2019. Oke, kita nanti akan membahas juga soal SIMAK UI tahun 2020. Yang penting adik-adik nyalain aja lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan informasi dari kakak. Sekedar informasi aja, kakak juga membahas soal-soal mandi lainnya. Silahkan cek aja playlistnya di YouTube ini. Thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.